Selamat datang lagi di RC Video bersama Renard Alexander. Dan kali ini kita akan mereview sebuah motor. Motornya nyangkut. Motornya ini motor adventure. Selain motor adventure, dia juga baru keluar di tahun ini dari Husqvarna. Mana tulisan Husqvarnanya ya? Nggak ada, tapi ini adalah logo H-nya, segede-gede gaban. Dia bertipekan Norden 901. Dan ini gue berterima kasih banyak sama Alex dari twowheelies.indonesia. Kalian bisa temukan Instagramnya di @twowheelies.indonesia. 2WHE ada di bawah. Itu juga terletaknya di Jalan Pangeran Antasari di dalam showroomnya Moto Village. Kemudian gue mau nge-review motor ini. Tadi juga udah sembari jalan. Jadi kalau kalian mau lihat keseruannya, tonton sampai habis. Nah, di Two Wheelies Indonesia ini dia sebagai distributor resminya daripada motor Norden ataupun motor Husqvarna ini. Kalian bisa langsung inden aja karena motornya limited banget nih. Kemarin yang masuk juga cuma sekitar 10-15 unit. Dan sekarang kalau kalian mau lihat yang stok ready-nya, dia kayaknya masih ada 1 biji atau 2 biji. Memang khusus juga untuk unit test ride juga ada. Jadi buat kalian yang penasaran rasanya seperti apa, langsung aja ke Two Wheelies di Moto Village di Jalan Pangeran Antasari. Lalu keuntungannya beli di Two Wheelies itu dia keluar BPKB dan SNK tuh cepet banget, cuman 2 bulan. Sementara yang toko lain tuh bisa lama ya, mungkin ada yang pernah merasakan sampai hampir tahunan. Dan dia juga kalau dari motornya sendiri dia sudah dilengkapi dengan 3 riding mode. Cuman kalau lu beli di Two Wheelies ini sudah full package nih, lu bisa dapat yang Explorer mode-nya. Itu sama kayak yang rally mode di 790 atau 890 KTM. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita mulai reviewnya dari motor Norden 901 ini. Yang pertama, Norden. Norden terdiri dari kata Norden, yang artinya apa sih? Artinya utara kalau dalam bahasa Swedia. Gue juga nggak tahu kenapa dia dinamakan Utara 901 ya. Mungkin dia mau ngelawan Bokong? Enggak. Kemudian pasti buat kalian yang bertanya-tanya, ini kok ada sebagian-bagian yang mirip banget sama KTM ya. Dan ternyata memang dia ini satu pabrikan sama KTM. Gue belum tahu sih, ini adalah join kah, ini merger kah, ini dibeli kah. Jadi rasanya boleh lah kalian komen di bawah kalau kalian memang tahu kenapa dia tuh bareng KTM dan Husqvarna. Frame-nya nih sama persis ya, kayak si KTM 890, persis plek. Lalu juga suspensinya yang bisa kalian lihat juga di sini adalah suspensinya WP. Nih. WP-nya tipe yang Apex. Apex ini sama kayak di 790S. Kalau yang R beda lagi. Gue lupa yang R tuh tipe WP-nya apa gitu. Kemudian dia 2 silinder dengan 890 cc kalau nggak salah. Jadi kita bisa bilang ini 900 cc lah ya. Meskipun tulisannya 901. Oh iya, cuman kalian nggak akan nemuin ini ya. Ini aftermarket nih. Jadi kebetulan Alex sudah mengganti knalpot aslinya dengan Akrapovic. Kemudian teknologinya yang dihasilkan nih. Ada dimmer switch. Dimmer switch itu lampu dim, ya nggak sih?
ya kan. Kemudian ada ABS, anti asal bapak senang atau asal berhenti syukur. Nope. Nggak, teknologi master pengereman ABS ini tuh jadi kalau misalkan kalian ngerem mendadak, dia nggak akan langsung kunci si cakramnya, tapi dia akan berhenti dikit-dikit sehingga tidak membuat tergelincir. Kemudian dia ada engine check warning. Dalam arti kalau misalkan motor kalian ada trouble, motor kalian ada masalah di mana, dia bisa mendiagnosa sendiri. Ataupun bensin habis pun, bensin udah tinggal dikit, ataupun ada kesalahan sedikit, radiator habis, semuanya ada di fitur di dalam speedometer TFT-nya ini. Kemarin gue udah ngecek nih, dia ada fitur ngasih tahu kalau radiator lu mau habis, dia ngasih tahu kalau tangki bensin lu udah mau habis, dan sebagainya. Yang pastinya kalau untuk motor adventure ataupun off-road, ini bukan off-road sih, ini lebih ke touring ataupun adventure lah ya, light adventure. Jadi kalian masih bisa pakai di jalan-jalan tanah sedikit, tapi bukan yang hardcore kayak main di Hambalang ataupun itu nggak bisa. Karena selain motornya juga besar, gua nggak tahu kalau badan orang Indonesia mampu nggak menghandle ini di jalan yang benar berbatu makadam itu, gua rasa nggak bisa. Jadi gua prefer motor ini untuk light adventure aja. Dan dia fiturnya ada traction control. Dia juga ada 3 riding mode. Ini yang tadi gue bilang. Riding mode itu yang pertama ada yang normal, yang di street. Kemudian juga ada yang bagian untuk off-road. Lalu juga ada yang rain. Rain ini untuk kalau dalam kondisi hujan. Supaya akselerasi ataupun traksinya itu nggak hilang, nggak terlalu besar torsinya. Jadi diciptakanlah yang mode rain. Off-road juga mirip-mirip. Lebih berkarakter sedikit, tapi memang torsinya tidak sebesar kalau yang bagian street. Tapi ada satu lagi yang di-unlock oleh Two Wheels Indonesia kalau kalian beli di sini. Dia adalah mode Explorer. Mode Explorer ini kalau kalian tahu di KTM seperti mode rally mode, yang artinya lebih powerful ya. Torsinya lebih dapat, terus juga peak powernya juga lebih tinggi. Tapi bisa disesuaikan dengan traction control yang bisa kalian pengenin karena bisa diatur sendiri. Jadi nggak perlu takut juga bakal motor liar banget, nggak. Karena motor ini udah smart semuanya. Kalau dari desainnya sendiri, menurut gue karena gue nggak terlalu suka motor yang norak, yang heboh-heboh. Meanwhile motor gue norak banget warnanya. Tapi buat gue ini motor berkarakter banget. Kalian bisa lihat dengan desainnya stripping yang minimalis, tapi ini tuh kayak peta kontur gitu loh. Jadi kalian seperti ngerasa lagi adventure banget. Peta kontur tuh buat yang kalian nggak tahu, kita ngomong aja deh. Kalian bakal tahu peta kontur seperti apa untuk mengetahui ketinggian per daerah. Dan itu ditandain dengan seperti ini. Nanti ada namanya sungainya, ada kenolnya sebagai puncak dan lain-lain. Jadi kalau ngelihat secara langsung sekilas nih blocking, ini sudah siap buat adventure. Dan yang pasti di sini motor ini sudah dilengkapi dengan LED lampunya, dan dia ada 2 buah proyektor. Ada 2 buah proyektor yang bisa kalian nyalain langsung nih. Kalau kalian mau, di sebelah sininya langsung 2, dan ini bisa dimatiin. Ini lampunya juga sudah dilengkapi dengan LED, jadi nyalanya juga terang banget kalau malam. Dan ditambahin dengan 2 buah proyektor kiri dan kanan. Ini ngebantu banget kalau dalam perjalanan jauh ataupun malam yang sangat pekat, top banget. Kalau windshieldnya ini kan kadang ada motor yang bisa adjustable, tapi kalau ini sih bentuknya fix, tapi looks-nya looks retro banget. Ini juga warnanya smoke, jadi buat kalian yang pengen lihat looks retro terus juga keren, klasik, buat gue ini pilihan tepat. Lalu teknologi yang menarik dari si motor Northern ini adalah dia sudah menggunakan quick shifter. Quick shifternya bukan cuma up ya, tapi up and down. Jadi atas bawah lu bisa langsung quick shift tanpa harus mencet kopling. Itulah fungsinya quick shift. Jadi mempercepat perpindahan persnelingnya kalian. Bobot kosong dari motor ini sendiri itu 204 kg, yang berarti nggak terlalu berat. Kenapa namanya bobot kosong? Jadi kalau kosong itu tanpa bensin, tanpa segala macem. Kalau kalian nambahin bensin 10 liter ya nambah 10 kilo lagi. Cuman tetap menurut gua untuk sebuah motor adventure dengan cc besar ini ringan. Kalau tampilannya ya, kalian jangan lihat knalpotnya. Ini adalah knalpot aftermarket yang sudah dimodif oleh Alex dari Two Wheels sendiri, dan dia kerjasamanya memang dengan Akrapovic. Ini menambah powernya lumayan jauh sih, meskipun ini cuma slip on-nya. Ini lampu belakangnya juga desainnya minimalis banget dan enak banget dilihat. Ini adalah tampilannya kalau gue injek lampu rem. Dia cuma nyala di bagian tengahnya. Lucu banget. Dan ini adalah lampu sennya dengan teknologi juga LED juga.
Ini kanan kiri. Cuman dia memang tidak dilengkapi dengan hazard ya. Gua nggak tahu kenapa, tapi di semua motor KTM dan Husky ini tuh tidak menggunakan lampu hazard. Mungkin ada additional atau gimana, gue kurang tahu. Lalu suspensi seperti tadi gue bilang, suspensinya menggunakan WP yang tipenya Apex depan belakang. Yang depannya itu bisa di adjustable untuk preload sama reboundnya. Depan belakang sih udah bisa. Kalau kalian mau lihat tentang suspensi, suspensinya kalian bisa lihat nih di sebelah kiri ada buat ngatur preload adjustmentnya. Jadi gampang banget. Ketika kalian sambil jalan juga bisa di preload sendiri, di adjust sendiri. Kemudian bannya, tipe bannya ini sama persis ukurannya kayak di KTM juga. Dia menggunakan ring 21 dan 18. Depan itu 90/90, belakang itu 140/90. Kalau gua per 80 kalau gua nggak salah. Coba kita cek. Apakah kalian bisa mengecek ban? Oh, 150/70 ternyata. Maafkan. Jadi ini adalah tipe ban yang ergonomis, yang menjunjung kelincahan dalam berkendaranya ya. Depannya 90/90 ring 21 dan yang belakangnya 150/70 untuk ring 18. Rem depannya juga menggunakan cakram double, belakangnya juga single pakai cakram juga. Jadi pengeremannya sudah pasti mumpuni. Tangki bensinnya sendiri itu 19 liter. 19 liter. Iya, lu nggak salah ngomong. Nggak salah ngomong. Itu dia segede galon minuman kalian, 19 liter. Dan dia tangkinya di mana? Kenapa kalian ngelihat kok tangkinya cuma segini, kecil banget? Enggak. Dia itu ngebagi bobotnya jadi dua. Ini adalah tangki bensinnya juga, kiri dan kanan. Yang menandakan center of gravity-nya jadi sangat baik karena semuanya rata kiri kanan dan dia letaknya di bawah. Jadi lu nggak merasa berat di atas terus oleng gitu, enggak. Tapi si Husky Varna dan KTM juga meyakini bahwa ini nggak akan kenapa-kenapa dengan mempunyai tangki bensin di sini. Dan dia juga menyediakan si pelindungnya untuk si tangki bensinnya, fuel tanknya. Sejauh ini juga gue nggak pernah dengar ada keluhan tentang tangki bensinnya bocor atau pecah atau apa selama berkendara. Seharusnya semuanya aman. Cuman kalau kalian yang nggak yakin, kalian bisa nambahin si frame barnya ini lagi. Atau pakai skid plate tambahan lagi juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Lalu motor ini juga misalkan tinggi gue 170. Gue pakai motor ini napak banget. Setengah, kalau misalkan gue duduk tengah, kiri kanan tuh napak setengah. Tapi kalau gue geser patah dikit, kaki gue napak full. Itu karena coba naikin. Boleh. Ya kebayang ya. Coba bayangin dulu. Nah, ini gue geser patah sedikit nih. Kaki kanan gue napak full dengan tinggi 170. Tapi kalau gue posisi di tengah nih, di lampu merah, dua-duanya mau napak, kurang lebih seperti ini. Means buat yang tingginya di bawah 170 pun masih bisa pakai. Tapi ada tapinya nih, karena dia menggunakan yang tipenya low seat, modenya low seat. Kalau di atasnya lagi, di high seat, kalian bisa naikin joknya ke atas ini. Ya, yang berarti otomatis si bagian si dekolnya ini sedikit jelek, tapi is okay lah. Cuman keistimewaannya lagi adalah motor ini sudah menggunakan low suspension yang original dari Husky Varna-nya sendiri. Karena ketika kalian pembeliannya di Tuwilis, kalian mendapatkan dua set suspensi. Satu yang defaultnya, satu yang memang lowering kitnya. Dan kebetulan ini sudah menggunakan lowering kit. Kalau nggak pakai, kayak tinggi banget sih, kayak 790R lah kurang lebih. Gua aja kalau nggak pakai low seat yang 790R itu sebelah kaki aja itu jinjet. Jadi ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau kalian yang pengen tahu rasanya apa pas dipakai, lu stay tune aja karena abis ini gua akan melakukan honest review pakai GoPro. Yang pastinya motornya seru banget. Ciao. Oke guys, jadi gue berkesempatan untuk mereview Husky Varna Northern 901 dari Tuwilis.Indonesia. Thank you Tuwilis untuk
kebaikannya meminjam kan. Dan ini gue udah punya contekannya nih, apa aja yang mau dibahas, saya maklum kita kan bukan reviewer motor ya, tapi ini jadi kan ada beberapa motor yang ketika kalian coba dari awal udah nyaman nih, alah kok netes. Dan ini adalah salah satu tipe motor yang memang begitu kalian duduk, kalian nyoba, itu rasanya langsung nyaman dari sisi handlingnya maupun dari sisi karakter torsinya. Kenapa gue lewat sini ya? Gue kan mau ke Ancol. Salah dong. Udah, kita putar lagi, kita lewat Fatmawati. Nah, gue cuman punya motor adventure tuh dulu CRF 2,5. Ada Africa Twin juga nyobain dulu. Terus sekarang KTM 790. Dan sekarang kita akan review Norden 901 ya. Anyhow, by the way, anyway, busway. Norden ini, Husqvarna ini dia satu pabrikan sama KTM ya. Lupa gue apakah sudah dibeli sama KTM atau gimana, tapi yang pasti dia sudah satu pabrikan. Makanya feel-nya ada miripnya juga kayak KTM. Si hand gripnya juga mirip, lalu juga pencetan-pencetan ininya dengan cruise controlnya, semua handle-nya juga sama persis kayak KTM. Namun kalau dibandingin sama 790, ini lebih smooth. Ini kan gue juga barusan udah nyobain pakai nih dari Two Wheelies sampai ke RC untuk prepare si review ini. Gue udah coba, nikmat. Suspensinya juga menyenangkan ya, karena lu jadi nggak pusing nih dengan jalanan Jakarta yang kadang suka ada bolongnya atau suka ada jalan jeleknya, atau suka bumpy. Semuanya bisa dilibas dengan enak. Dan ini tuh lincah loh, meskipun motornya kelihatan gede, tapi begitu kalian pakai nggak kerasa gede, ngerti gak? Kebayang nggak? Nah, oh ini fog lampnya nyala bro, tuh lihat nggak di lampu Alphard depan? Ini bisa dimatiin nih dari tombol ini. Kita nggak perlu pakai kali ya kalau siang-siang ya. Tapi motor ini juga sudah di built-in dengan si fog lamp yang tadi, yang bisa lu matiin atau nyalain. Mungkin dia juga ini sih bisa di RL. Jadi siang-siang itu, oh enggak ya, siang-siang mati berarti ya. Atau mungkin kalau gelap dia tiba-tiba nyala sendiri, otomatis. Gua nggak tahu, gue belum pernah riding malam. Nanti kita coba ya, mudah-mudahan kalau sempat malam. Tapi sepertinya sih enggak. Ini adalah defaultnya cockpit, ini defaultnya Norden. Dia dari Alex dari Two Wheelies Indonesia ini hanya nambahin riser stangnya aja. Jadinya lebih tinggi sedikit, lebih tinggi 2 cm tadi dia bilang infonya. Lalu modifikasi yang sudah dilakukan hanya lowering kit. Dan lowering kitnya ini pun sudah default dari Norden nih. Jadi bukan lowering kit aftermarket. Dan begitu kalian beli dari Two Wheelies ini, kalian langsung mendapatkan 2 set suspensi tersebut. Dan suspensi diganti segeblok gitu ya, bukan cuman pere doang tapi segeblok semuanya. Yang menyebabkan ini handlingnya nggak berubah. Tapi buat orang yang tingginya kayak under 170 mungkin ya, kalian tetap juga nyaman makanya, tetap bisa napak. Ini bahkan lebih pendek daripada 790 gua sih, karena sudah ganti lowering kit, sudah ganti suspensionnya. Oke. Dan yang gue suka karakter mesinnya itu torsinya gede, tapi nggak bikin kagetan gitu loh. Kalau 790 itu cukup liar sih, kagetan gitu, gitu. Ini masih lebih smooth, tapi tetap gede. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan bawaannya quick shift. Quick shifternya atas bawah lagi, enak banget. Nanti kita coba ya kalau di jalan yang rada-rada longgar, karena ini kan masih padat juga. Dan kita juga akan coba teknologi cruise controlnya. Satu yang pasti kalau lu beli di Two Wheelies ini, lu bisa dapetin unlocknya untuk Explorer mode, dikeluarin dengan tenaga yang lebih oke. Juga dengan riding mode ya. Jadi riding mode motor ini dapatnya 4 nih. Ada riding mode-nya yang biasa,
Kita coba sembari lihat ya. Nih motorcycle, nih ada ride mode. Yang pertama ada yang street, ini yang gue pakai sekarang. Ada juga yang fast train, yang sudah pasti torsinya juga dikecilin, juga traction control juga pasti tinggi. Ada off road, ini buat off road jadi torsinya mungkin nggak akan terlalu besar, karena nggak mungkin lah lu buat off road torsi gede-gede tuh hampir nggak mungkin, bisa lompat-lompat. Dan yang terakhirnya sebenarnya ada satu lagi di bawahnya, itu explorer mode, itu yang tadi gue bilang. Tapi explorer mode ini belum di unlock, tapi kalau kalian beli two wheelies kalian bisa langsung ke unlock. Ini dalam proses nih, motor ini proses di unlockin gitu. Ini juga kalian bisa ngelihat ada ABS mode-nya, dan ABS mode-nya bisa di road ataupun off road. Kalau yang off road-nya kalian bisa matiin belakangnya aja. Nah cuman untuk di jalan raya ya baiknya kita pakai on road aja lah, apain. Lalu juga ada traction control, lalu juga ada quick shifternya, nih easy shift atas bawah, bisa kalian bisa jelas banget lihat ya, atas bawah bisa dinyalain bisa dimatiin. Ini interface adalah bentuknya dari apa, gambaran dari speedometer kalian mau bentuknya seperti apa tampilannya. Lalu juga ada bike info, kalian bisa ngecek kondisi motornya nih dari radiator, lalu juga dari akinya, lalu juga dari fuel range-nya tinggal berapa lagi. Dan ini gue lihat masih 100 km, yang which is masih aman. Kemudian juga ada odometer, motor ini masih 1778. Trip info seperti biasa lah, consumption-nya si bensin, terus juga jarak yang sudah kalian tempuh, dalam berapa lama, average speed, dan lalala gitu bor. Jadi si speedometernya udah TFT, udah komplit banget settingannya ya, gitulah. Tuh clock, ada jam dan waktunya juga untuk tanggal. Jadi ini kan jalanan di Antasari nih, jalanan di Fatmawati ini sedikit keriting nih. Tapi ketika pakai Northern ini so far so good ya, baik-baik aja. Suspensinya lumayan keras ya, tapi keras dalam arti enak gitu, yang bukan yang mantul-mantul bikin perut sakit atau bikin gak nyaman, tapi kerasnya tuh steady gitu, pageh gitu. Kalau lu mau nikung-nikung pun juga suspensinya akan terasa nyaman. Karena ini motor juga gua rasa lebih cocoknya buat touring jarak jauh ya, buat ada off-roadnya juga bisa, tapi mungkin nggak banyak, light off-road lah. Berbeda karakter, ini miripnya dengan KTM 790 yang S, yang untuk streetnya. Jadi off-roadnya tuh light aja lah, nggak yang berlebihan. Tapi kalau kalian mau yang misalkan bener-bener off-road, tapi dengan porsi badan kalian rada berat sih kalau mau ke 790R, karena dia cukup tinggi. Sedangkan kalau bule-bule pakai 790R mungkin pas. Itu juga off-roadnya bukan yang gila-gilaan sih, tapi yang masuk ke hutan, yang jalan tanah, yang gitu-gitu aja. Ini sudah ada cruise control ini kalau gua ke kiriin dia akan muncul ini cruise control deh ya. Terus kalau kalian mau aktifin, kalian tinggal pencet dorong, tapi nanti pas jalan di atas 40 km/jam. Kalau nggak, cruise controlnya nggak berfungsi. Matiin aja nih saya nih klakson. Kopling default, master rem default juga. Ini juga ada tambahan nih crash bar ya dari SP Motec. Untuk persnelingnya, untuk jaga-jaga kalau ada benturan jadi bisa dibengkokin. Ini juga pakai SP Motec buat sidebacknya. Kita jalan. Oh, lalu juga udah ada tambahan charger nih. Kalau kalian defaultnya udah dapat bentuknya kayak charger untuk asbak gitu loh. Wah, asbak sih. Apa sih yang di mobil-mobil itu bukan USB tapi bisa diganti. Wah, ini enak banget. Oh ya, ini juga sudah pakai Akrapovic knalpot silencernya, tapi belum dicabut si katalis. Pipa katalisnya belum dicabut. Pengereman juga mumpuni banget nih, langsung pengereman tuh ini ya. Oh kan langsung kerasa kalau dia tuh gigit banget. Nah itu barusan jalan jelek. Aduh nyaman banget. Ini motor sih limited sih, masuk Indonya dikit banget, cuman 10-15 atau 20, nggak banyak. Dan setahu gue udah pada sold out, tapi masih ada ready stock sedikit lagi. Jadi buat kalian yang mau langsung ke two wheelies aja. Ini jalan jelek nih, itu quick shift. Jadi mainin gitu, ban depannya ngangkat,
dia ada stabilizer di situ nih. Jadi ketika kalian turun itu stangnya akan kembali lagi ke posisi normal, jadi aman buat kalian yang suka main jalanan kasar dan sebagainya. Digas. So far motor ini enak. Nanti kalau Sudirman kosong kita coba terus kontrolnya ya. Nih kita coba. Oh, lampu merah. Nanti kalau nggak merah kita coba untuk pakai quick shiftnya atas dan bawah. Ini secara ergonomi riding ya, bentuknya atau posisi berkendaranya lu benar-benar duduk kayak segitiga gitu loh. Jadi tangannya kalian tegak, badan kalian tegak, kakinya juga posisi nyaman. Jadi nggak akan ngerasa pegel untuk jarak yang jauh ketika kalian mau riding. Ya namanya juga motor adventure ya, harus menciptakan posisi yang riding yang nyaman untuk jarak jauh dan untuk medan-medan yang memang untuk adventure, yang bisa dibilang kadang-kadang ya tidak sesuai harapan. Ada kerikil, ada tanah, batu-batuan, nanjak, jalanan jelek, bumpy, jalanan aspal, semuanya tapi bisa dilibas nih pakai si Norden ini. Ini juga setahu gue bannya udah pakai Scorpion Rally deh ya, Pirelli. Jadi cocok nih buat street juga, bisa nikung-nikung. Jalanan Indonesia mudah-mudahan bisa disikat pakai Norden ini. Lampu merah lagi guys, dan swag kalian lihat di sana. Sudah gelap, mudah-mudahan nggak hujan. Anyway, ini kan ku riding di jam 12.39. Kalian lihat ya suhunya 35 derajat. Tapi begitu kalian pegang di sini nggak ada rasa-rasa panas. Ini nyaman-nyaman aja, nggak kayak moge, suhunya enak banget. Dan dia juga pakai tangkinya itu yang di sebelah kiri dan kanan. Nih kalian bisa lihat, ini adalah tangki motornya. Itu juga ada pelindungnya. Sebelah kiri juga nih, ini tangki juga nih. Hampir sama kayak 790 atau 890 KTM. Jadi dia stabil nih kiri kanannya, bener-bener pembagian bobotnya bagus, balance. Oke, udah dingin. Tangkinya gede, 19 liter ya nggak? Pengereman mumpuni, shock breakernya enak. Shock breakernya udah pakai yang WP, tipe yang Apex. Mirip-mirip kayak 790 yang S. Tapi lebih nyaman sih rasanya. Ini kalian juga bisa ngatur nih compressionnya sama preload juga. Bisa diatur sesuai kebutuhan. Dan buat kalian yang nanya ini apaan, ini adalah alat buat ngatur lampunya naik turun nih, cahayanya naik turunnya diatur dari situ. Nyaman sekali. Dan kalau joknya ini kalian bisa lihat, joknya dibikin dengan bentuk yang nyaman untuk riding jarak jauh. Jadi gue ngerasa selain bahannya juga enak, bahan kulit joknya, bentuknya pun nyaman nih. Kalian duduk tuh nggak capek. Karena ada beberapa motor adventure yang joknya itu kan tipis ya, jadi kadang suka capek duduknya ataupun keras. Tapi ini nyaman. Dan dia tuh joknya dibagi dua nih, kelihatan kan? Nggak satu paket gitu loh. Apa sih bahasanya ya? Jadi buat boncengan, kalian buat duduk di depan sebagai paletnya masih bisa ada jeda buat senderan sedikit. Tuh. Kalau misalkan kita dapat pinjaman yang sudah ada Explorer mode, tadi gue pengen nyobain sih, harusnya bakal nyaman banget. Bisa sedikit liar, tapi ini belum ada. Jadi nanti kita coba aja bedanya sama yang rain mode itu apa, sama yang off-road mode. Nah ini barusan gue ganti gigi pakai quick shifter nih. Jadi tangan gue nggak perlu pencetan kopling, tinggal quick shift ke atas ataupun downshift juga bisa langsung. Enak kali. Berguna sih buat jarak jauh ataupun dalam high speed, jadi nggak perlu ngopling lagi.
juara. Nggak berasa. Enak. Bantingan dia keras ya, sama kayak 790S. Keras dalam arti bagus ya. Kita coba nih jalan jelek. Duduk aja nggak berasa guys, apalagi pas berdiri nggak berasa sama sekali dong. Ini juga adisional ya, ditambahin sama Alex mungkin supaya aliran anginnya lebih aerodinamis ke helm. Macet nggak tuh? Ini lincah banget loh, membuat banting kiri kanan, tidak merasa kesulitan untuk mobility-nya. Kalian tinggal gerakin stang sedikit itu langsung belok aja sendiri, no problem at all. Motornya ringan. Nanti kita bahas ya di RC bobotnya itu sebenarnya berapa sih di toko. Kita coba cruise control. Ini udah gue nyalain ya cruise controlnya, tinggal kalian tekan ke depan aja dan harus kecepatannya di atas 40 km per jam. Nah kali ini kita coba di 80 deh. Nah ini sudah jalan cruise control tanpa perlu gue gas ya kan. Dia akan stay di 84 km per jam. Dan ketika kalian pencet rem dikit, dia akan langsung mati cruise controlnya. Nikmat sekali. Nah ini kali ini gue coba di 50 km per jam nih. Dia akan menyesuaikan di 52 terus stabil, 52, 50. Enak ya. Ini buat perjalanan jarak jauh ngebantu banget sih. Tapi tentunya nggak lepas tangan kayak gini, tapi lebih ke pemegangan supaya nggak pegel aja. Tetap yang bagusnya adalah dua tangan seperti ini megang ya. Itulah cruise controlnya. Oke, rasanya semua udah gue review. Tinggal riding mode nih ya kan. Ini kan tadi street nih kita pakai. Habis itu kita akan coba ke rain. Jalan nih riding mode yang biasa dengan torsinya yang tadi menyenangkan. Torsinya gede, langsung kerasa. Habis itu kita coba ke riding mode-nya yang rain. Close throttle sesuai permintaan. Jadi ini masih ada torsinya tapi nggak terlalu gede. Dan dia juga kayak ketahan gitu loh rasanya, benar-benar ketahan gitu. Nanti habis itu kita coba yang off-road ya. Yang off-road torsinya lebih baik daripada tadi, tapi pasti nggak ekstrim juga. Ini buat kalian yang tanya perbandingannya kalau udah pakai lowering kit seperti apa. Kayak kanan gue napak sempurna, kayak kirinya jinjit sedikit. Ini karena gue ngegeser tumpuannya di pantat kiri. Tapi kalau di tengah, dua-duanya masih napak dengan baik nih, masih enak sih setengah kaki. Itu dengan tinggi gue sekitar 170-an. Ini kita coba versi off-road. Tapi jangan minta gue matiin ABS atau full traction control ya. I'm not that pro. Ride mode yang off-road. Torsi masih ada, tapi tidak sekeras atau responsif yang street. Jadi dia smooth. Persiapan buat jalan-jalanan yang jelek. Karena tidak mungkin kalian dengan torsi yang gila-gilaan di jalan jelek, yang ada motor mental-mental malah bikin jatuh nggak terkendali. Oke, rasanya paling bener emang pakai versi street aja dah. Jauh nggak tuh bunyinya juga kerasa.
Ini nggak ada apa jalanan dari toko ke rumah yang nggak macet. Perasaan semuanya padat. Tapi itulah kurang lebih sebagian yang bisa diulik sama gua di Husky Farna Northern 901 ini. Once again, thank you for Two Wheelies Indonesia udah minjemin motor terbaik ini. Kalian bisa langsung kontak aja Two Wheelies Indonesia Instagramnya @2 pakai 2 Wheelies roda pakai IES.Indonesia. Itu di Pangeran Antasari di Moto Village. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, mau test ride, mau apapun tentang Husky ataupun KTM, kalian bisa langsung kontak aja. Gua Reno Alexander, kita ketemu di toko ya, review habis ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Ciao. Udah nonton kan tadi gimana impresi gua pas gua make si Husky Farna Northern 901 ini. Jadi kalau kalian mau beli motor adventure, oke, gua rekomen ini salah satunya. Kalau kalian mau tahu harganya berapa, seingat gua Alex kemarin ngomong harganya udah 600-an ya. Cuman kenapa lu dapat harga 600-an? Yang pertama, kalau lu beli di Two Wheelies Indonesia di Antasari, lu dapat 2 suspension. Yang berarti itu bisa kalian ganti kapanpun kalau kalian pengen tinggi ataupun kalian pengen lebih rendah. Lalu yang kedua, kalian juga dapat perawatan home service. Ketika ada trouble ataupun ketika memang maintenance biasa aja, lu bisa manggil mekanik ke rumah. Lalu yang ketiga, yang paling penting menurut gue nih, STNK dan BPKB-nya keluar cuman hanya dalam waktu 2 bulan aja. Means cepet banget. Bahkan lu beli motor dealer pun kadang BPKB bisa lebih dari 2 bulan. Dan yang keempat adalah lu mendapatkan riding mode yang baru, tipe Explorer. Jadi nggak cuman street, rain, dan off-road, tapi yang keempat lu dapat yang Explorer mode yang bisa lu pakai buat lebih eksploratif ke jalan-jalan kalau kalian mau touring-touring ataupun kalian mau keluar daerah ataupun bahkan touring keliling dunia sekalipun. Itu aja review gue tentang Husky Farna Northern 901 ini, motor yang enak. Thank you buat Alex Two Wheelies Indonesia udah minjemin. Thanks for watching. Gue Reno Alexander, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.